Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Adik-adikku, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai sholat sunnah rawatib. Sebelum itu mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Coba Pak tulis dulu ya. Sholat sunnah rawatib. Oke. Pada kali ini kita akan membahas 5 sub bahasan ya. Yang pertama ada pengertian, sholat sunnah rawatib. Yang kedua yaitu ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga ada niat lafaz sholat sunnah rawatib. Yang keempat ada hikmah mempelajari sholat sunnah rawatib. Yang kelima ada pembiasaan sholat sunnah rawatib. Nah, pertama mari kita mulai dengan pengertiannya. Nah, pada biasanya kita ketika sholat di masjid ya, ketika azan telah selesai, nah biasanya orang-orang itu akan sholat terlebih dahulu ya, sebelum dilaksanakannya sholat fardu. Nah, dan misalkan setelah sholat zuhur misalkannya, nah ada yang sholat lagi, nah itu namanya sholat sunnah. Nah itulah sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, jadi pelaksanaan sholat fardu itu beriringan dengan sholat fardu ya. Sholat sunnah rawatib itu pelaksananya beriringan dengan sholat fardu, yang dimana dilaksanakannya sebelum dilaksanakan sholat fardu dan sesudah dilaksanakannya sholat fardu. Nah, hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini sunnah ya, jadi seperti namanya juga sholat sunnah ya. Itu apa pengertian sunnah? Guys? Sunnah jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Iya betul sekali ya. Jika dilakukan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak apa ya, tidak mendapat dosa. Kemudian sholat sunnah rawatib ini dilaksanakannya secara sendiri-sendiri ya, atau dalam arti munfarid gitu ya, tidak secara berjamaah. Oke. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ketentuannya. Nah, ketentuan sholat sunnah rawatib ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu man sholat sanata asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat pada siang dan malam, maka Allah akan balas atas perbuatan itu, atas kerja kerasnya itu, akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Nah, kemudian lanjutan hadis tersebut disebutkan ketentuannya sholat sunnah rawatib. Nah, yang pertama terbagi-bagi ya. Yang pertama itu arba'a qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian warakaataini ba'daha,
dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, kemudian 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sesudah isya. Dan yang terakhir yaitu wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Nah, ini ya adik-adik ketentuannya atau peraturannya sholat sunnah rawatib. Ada 4 rakaat sebelum zuhur, ada 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi 2, 4, 6, 8, 12. Jadi ada 12 rakaat ini. Nah, Pak, bagaimana kalau yang sebelum asar? Nah, itu ada juga ya. Namun kalau sebelum asar itu masuknya ke sunnah ghairu muakkad ya. Jadi ke-12 rakaat ini merupakan sunnah muakkad ya, atau sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah ya. Sunnah muakkad. Nah, kalau yang sebelum asar itu, dan ada juga yang sebelum maghrib itu ada yang sholat, dan sebelum isya juga ada yang sholat. Nah, itu masuknya ke sunnah ghairu muakkad ya. Ghairu muakkad. Nah, sunnah ghairu muakkad ini ada 3 ya tadi ya, yaitu 4 rakaat sebelum asar, asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, jadi itu ya adik-adik. Nah, ketentuannya sholat sunnah rawatib ya. Ada yang sifatnya sunnah muakkad atau yang sering dilakukan oleh Rasulullah, dan ada juga yang sifatnya ghairu muakkad atau yang jarang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, oke, kita lanjut ke niat lafaz ya, niat lafaz sholat sunnah rawatib. Nah, oke. Misalkan Bapak contoh niat lafaz sholat sunnah rawatib zuhur ya. Nah, oh ya, sebelum itu Bapak mau memberitahu kalau pelaksanaan sholat sunnah rawatib sebelum itu namanya sholat qobliyah ya, dan kalau yang sesudah itu namanya ba'diyah. Nah, oke, Bapak tulis. Misalkan contohnya sunnah sebelum zuhur ya, sholli sunnata zuhri qobliyatan Nah, jadi ini ya adik-adik mudah sekali lafaz niatnya. Nah, misalkan dapat ambil contoh sholat sebelum zuhur ya, maka niatnya usolli sunnata zuhri qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, kalau bagaimana Pak kalau sebelum kalau sesudah maghrib? Nah, tinggal diganti ya ininya
zuhrinya diganti dengan maghrib. Maghrib itu ya. Jadi usolli sunnatal maghribi. Nah, ba'diyatan ya. Ini juga bisa diganti ba'diyatan lillahi ta'ala. Oke, nah, misalkan coba Qais sholat sunnah sebelum subuh. Usolli sunnatas subhi qobliyatan lillahi ta'ala. Iya, betul sekali. Usolli sunnatas subhi qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu hikmah. Kita masuk ke hikmah. Nah, adik-adik, hikmah kita melakukan sholat sunnah rawatib ini ada beberapa ya. Contohnya yang pertama yaitu dapat menyempurnakan ibadah sholat fardu kita. Sholat fardu. Nah, jadi yang hikmah yang pertama dari sholat sunnah rawatib ini yaitu dapat menyempurnakan ibadah sholat fardu kita ya. Misalkan kalau kita ada yang terlewat, misalkan ketika sholat fardunya, apakah itu bacaannya, nah dengan kita melakukan sholat sunnah rawatib itu dapat menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu kita. Nah beda lagi kalau yang sunnah ghairu muakkad ini. Nah, kalau sunnah ghairu muakkad ini berbeda fungsinya dengan sholat sunnah yang muakkad. Kalau yang sunnah ghairu muakkad ini itu tidak bisa melengkapi atau menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu kita, karena yang ghairu muakkad ini hanya berfungsi sebagai sholat sunnah biasa saja, sholat sunnah mutlak. Kemudian hikmah yang kedua yaitu dapat menghapuskan dosa yang kita perbuat. Dapat menghapus dosa yang kita perbuat. Nah, yang ketiga itu dapat mencegah dari perbuatan yang buruk. Ya. Nah, dapat mencegah perbuatan yang buruk. Nah, kalau kita misalkan sedang marah gitu ya, sedang emosi, nah kita jangan marah ya, kita tinggal sholat saja ya, sholat sunnah. Nah insya Allah itu akan meredakan emosi kita, amarah kita, sehingga kita tidak jadi melakukan perbuatan yang buruk. Nah, kemudian yang keempat itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, pahalanya lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Nah, ini berdasarkan hadis Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian hikmah yang kelima yaitu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah. Nah, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, hikmah yang kelima ya. Kelima yaitu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapat
rahmat. Nah, apabila kita melakukan sholat sunnah rawatib, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yarhamullahu imra'an qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, kemudian yang keenam, hikmah yang keenam daripada sholat sunnah rawatib yaitu akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Akan dibangunkan rumah. Nah, akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang di awal tadi pada sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, yaitu sholat senata asyrata rakaatan, kemudian fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah 12 rakaat di siang dan malam, maka Allah akan membalasnya dengan dibangunkan sebuah rumah di surga. Oke, maka kita lanjut ya ke pembahasan terakhir, yaitu yang kelima, yaitu pembiasaan sholat sunnah rawatib. Oke, adik-adikku, sholat sunnah rawatib ini merupakan sholat sunnah yang istimewa. Seperti yang dikatakan pada hadis tadi ya, bahwa kita pahala sholat sunnah rawatib itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seperti yang dikatakan pada hadis, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yarhamullahu imra'an qabla al-'asri arba'an. Allah akan merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, berarti Pak, kalau begitu sholat sunnah rawatib ini lebih baik dong ya daripada sholat wajib. Nah, bukan begitu ya adik-adik. Nah, jadi kalau sholat sunnah rawatib ini pahalanya lebih, kalau sholat sunnah saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi yang fardu ya kan, apalagi yang wajib, berarti lebih hebat lagi daripada sholat sunnah. Jadi pembiasaannya yaitu kita jangan sampai gara-gara kita sering melakukan sholat sunnah ini sampai-sampai kita mengesampingkan, sampai-sampai kita meninggalkan sholat kita yang wajib. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Nah, pertama-tama kita benahi dulu ya, kita perbaiki dulu sholat kita yang wajib dulu. Nah, karena itu kan wajib ya, sholat yang wajib itu ada sholat subuh itu kan, zuhur, asar, maghrib, isya itu yang wajib, dan itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, itu kita benahi dulu ya. Kalau kita sudah bisa melakukan yang wajib itu dengan sempurna, baru kita lakukan yang sunnahnya. Toh yang sunnah ini kan tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya, tidak akan mendapat dosa. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.